Amin. Wih, Amin. doa yang luar biasa. Pastor Freddy Ong. Ya, haleluya. Orang Kupang. Baik, siap ya kita belajar kesempatan dari komunitas Osaka. Ya, jadi bukan di Osaka Jepang ya saudara. Ini Osaka singkatan dari obrolan santai keluarga Allah. Baik, tema kita hari ini ya. Bentar. Tema kita hari ini Soli Deo Gloria. Itu diambil dari bahasa Latin. Saudara, nah kalimat ini dipercaya itu diucapkan oleh pemimpin para malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Ya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Soli Deo Gloria. Itu dari bahasa Latin. Nah, selama ini ada konsep yang tidak tempat, ya, tidak tepat. Ya. Soli Deo Gracia atau Gloria? Gloria Pak, asalnya yang salah baca Pak. Kamu tuh bikin bingung saja. Ampuni saya. Soli Deo Gloria diganti Gracia, lain, oke ya. Nah, selama ini kata memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi, saudara, kita peragakan, kita lakukan dengan musik, dengan nyanyian, dengan kata-kata pujian, tidak salah. Tapi hari ini kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan, kapan dan bagaimana Tuhan kita Dios ya, itu dipermuliakan. Ada satu catatan yang luar biasa. Kita lihat Markus 2 ayat 12. Nah, di sini kita juga akan melihat soal pujian. Apa itu memuji Tuhan? Apa itu memuliakan Tuhan? Bukan lewat nyanyian saja. Tapi ini yang kita akan lihat. Bagaimana orang banyak, bagaimana dunia ini bisa memuliakan Tuhan. Soli Deo Gloria. Ini dia, ayat 12. Markus 2 ayat 12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga orang-orang itu mereka semua takjub. Tolong di mute siapa itu yang masih ya. Oke, terima kasih, bantu ya. Sekarang lihat. Lalu orang-orang itu takjub. Takjub karena apa? Karena orang lumpuh itu berdiri, berjalan. Enggak cuma berjalan, dia ngangkat tempat tidur yang dipakai dia untuk berbaring tadinya. Lalu, ini loh, mereka memuliakan Tuhan. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, dari banyak catatan tentang memuliakan Tuhan, tentang pujian, ya, kita nggak bisa mengingkari bagaimana Raja Daud itu satu-satunya pemusik hebat yang tercatat di Alkitab. Ya, di zaman dia menjadi raja, dia itu menyiapkan sekian ribu anggota paduan suara dengan pemusik-pemusiknya. Dan mereka melakukan pujian itu 24 jam penuh. Diganti-ganti per grup. Wih, itu Raja Daud. Memuliakan Tuhan. Dengan alat musiknya. Hebat sekali. Banyak.
Ya, mereka ketika mengelilingi tembok Yeriko yang ke-13 kali. Di situ ada sorakan, ada pujian yang menggelegar luar biasa. Paulus karena penginjilan memberitakan nama Tuhan Yesus, dia ditangkap, diadili, dia dipenjara bersama Silas. Dalam keadaan mereka terbelenggu dalam penjara. Mereka nggak tahu nasibnya besok mau jadi apa, tidak tahu. Tapi tercatat di Alkitab, mereka memuji Tuhan. Luar biasa. Nah, dari semua kisah yang ada di Alkitab, ternyata pujian memuliakan Tuhan itu ada dampak, saudara. Ya, ada akibat yang dirasakan, dinikmati, dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu tercatat di Alkitab. Penjara tempat Paulus dan Silas itu, jebol, katanya ada gempa bumi. Entahlah terjadi apa. Bahkan belenggu mereka pun bisa lepas karena ada pujian itu. Daud memuji Tuhan, mainkan kecapi. Raja Saul kerasukan setan, setannya pergi. Nah, dari semua catatan, termasuk Markus 2 ayat 12 yang baru kita baca tadi. Maaf, saya tidak menghakimi, tapi saya merindukan itu terjadi di generasi kita sekarang ini. Ketika kita memuliakan Tuhan, soli Deo Gloria, dimuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi, ada nggak dampak yang dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Kalau tidak, maaf, berarti semua aktivitas pujian yang kita lakukan jelas untuk Tuhan. Tapi kalau dampaknya tidak ke orang-orang di sekitar kita, maka musik dan pujian yang selama ini kita lakukan, baik dalam hidup pribadi, ada banyak murid-murid Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadinya, pakai alat musik yang dia bisa, lalu menyanyi, pilih lagu-lagu pujian apa, pribadi, doa pagi, doa malam, atau per kelompok atau per keluarga sampai di hari ibadah, entah hari Minggu waktu ibadah atau ibadah keluarga, ya komsel, semuanya itu. Maka kalau semua yang kita lakukan dengan kalimat kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maaf, sehebat apa suara kita, semerdu apa alat musik yang kita pakai, seindah apa sound system yang kita pakai, maaf, kalau tidak ada dampak ke orang lain, maka yang kita lakukan dari kita untuk Tuhan dan kembali ke kita, kurang lengkap, kurang sempurna. Kalau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu dari kita kepada Tuhan, lalu Tuhan balik ke kita lagi. Seharusnya tidak begitu. Dari kita memuliakan Tuhan, lalu Tuhan bekerja dengan kuasanya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dampaknya luar biasa, itu yang Tuhan cari. Maka itu Markus 2 tercatat jelas. Ketika mereka melihat mujizat yang terjadi, mereka takjub.
memuliakan Tuhan, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, dunia menantikan ini. Jangan ada yang marah kalau saya harus membuka kebenaran ini. Sehebat apa sound system di gereja kita. Sehebat apa alat musik yang kita punya. Sehebat apa para pemimpin pujian, worship leader, dan para penyanyi latar, ya, choirnya, sehebat apa. Tapi kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan dan belum tahu siapa Tuhan, tidak mengalami sesuatu dari yang kita tinggikan itu, berarti hanya kita yang menikmati, orang lain tidak. Lagi sekali, dengan pujian sorak-sorai tembok Yeriko runtuh. Dengan pujian setan dalam hidup Raja Saul pergi. Dengan pujian memuliakan Tuhan, penjara di Filipi terbuka. Jadi kita harus melihat, kalau kita, amin, hamba Tuhan Max Tiweri dari Bandung berkata, amin, harus begitu. Dampaknya ke orang lain. Nah, kita kembali ke Markus 2. Kalau sampai orang banyak itu berucap yang begini belum pernah kita lihat. Coba renungkan. Ini hal-hal baru yang terjadi atau rutinitas? Tolong jawab. Kalau sampai ada orang banyak mengatakan, lalu mereka memuliakan Tuhan, Soli Deo Gloria, dengan kalimat hal baru. Terima kasih Bu Ayu. Yang begini belum pernah kita lihat. Renungkan. Yang namanya agama, termasuk agama Kristen, Katolik, dan sejenisnya, itu tidak melakukan hal baru, tapi rutinitas. Ya, apalagi dogma. Yang namanya dogma itu tidak boleh diganti. Liturgi di dalam dogma tidak boleh diubah. Itu ngeri. Jadi walaupun agama Kristen yang dikerjakan itu rutinitas dari waktu ke waktu dan sudah ribuan tahun, tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tidak bisa dirubah, bukan tidak boleh. Bedakan itu. Dogma itu tidak bisa dirubah. Ya, bukan tidak boleh. Kalau tidak boleh masih bisa. Kalau tidak bisa, close case ya. Sudah nggak bisa diapa-apakan. Itu rutinitas. Maka itu kebanyakan anak-anak muda malas karena bosan. Nah, hari ini kalau kita ada di komunitas Osaka ini, saudara, berarti Tuhan ingin ada hal-hal baru yang selalu terjadi dalam hidup kita. Dan kalau ada hal-hal baru dan orang melihat, pasti mereka berucap, wah, yang begini belum pernah kita lihat. Haleluya. Nah, kita tanya, siapa motornya? Ya, siapa motornya? Penggeraknya, kekuatannya dalam perjanjian baru. Jelas itu Roh Kudus. Itu penggeraknya, itu motornya, itu dinamonya. Ya.
Lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Satu-satunya hal yang ditinggalkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dunia dan kepada gerejanya. Saya ulangi, satu-satunya hal yang ditinggalkan kepada gereja murid-murid Yesus ketika dia mau naik ke surga, itu cuma kuasa ini. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu, murid-murid Yesus, gereja Tuhan Yesus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa di ayat ini dalam bahasa Yunaninya dunamos. Dari kata dunamos itu kata bendanya dinamit. Ya. Lalu bentuknya dinamo. Nah, yang belajar mesin pasti tahu dinamo. Itu yang berputar kuat sekali karena putaran dinamo itu begitu kencang, lalu ada panas dan dari panas itu mengeluarkan power atau tenaga. Luar biasa. Ini dia, Roh Kudus itu dinamo. Dan kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka di hidup kita ada dinamit. Kalau ada dinamit, setan takut. Karena kalau kita dekat kepada mereka, dinamitnya meledak. Dan setannya kacau balau. Luar biasa. Nah, dunamos atau dinamit ini tidak bisa masukkan kotak, nggak bisa. Disimpan di dalam kotak besi yang tebalnya berapa puluh senti sekalipun. Kalau ada dinamit Roh Kudus ini, besi yang sekian puluh senti pun jebol, saudara. Wah, ini luar biasa. Nah, begitu kita terima dunamos, kita punya kekuatan dinamit, karena ada dinamo yang berputar kuat di hidup kita, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Luar biasa itu. Orang Makassar hadir. Ya. Jadi ini yang Tuhan cari di antara kita. Begitu ada dinamit dalam hidup kita, saudara, waktu kita memuliakan Tuhan, dinamit itu bekerja dengan cara yang kita nggak bisa mengerti. Maka itu dinamit itu, dunamos atau dinamo itu nggak bisa dibatasi. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Betul. Makasih Filipus. Charlie Kirk yang terbunuh tanggal 11 September yang lalu di Amerika. Itu dinamit. Begitu dia meninggal karena nama Yesus. Ledakannya ke seluruh dunia, saudara. Sampai hari ini masih ada gelombang ledakan kematian Charlie Kirk. Hebat sekali. Nah, jadi maaf ya. Musuh utama dunamos adalah dogma. Catat. Musuh utama dinamit surgawi ini bukan setan. Setan tahu mereka nggak bisa tahan kalau dinamit ini meledak. Tapi dogma itu yang membunuh, mematikan kekuatan dinamo itu. Dogma. Karena itu rutinitas. Dogma
Dan doktrin itu tidak leluasa bekerjanya. Karena ada batasan-batasan yang dibuat oleh para pendiri doktrin itu. Maafkan saya. Tapi ini fakta dalam hidup. Maka itu penting sekali untuk hidup ini kita nikmati dinamit itu. Yang terus ada ledakan, ada ledakan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau terjadi di antara kita. Bagaimana cara kerjanya? Yohanes 13 ayat 12. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Jam-jam terakhir Tuhan Yesus berkumpul dengan 12 muridnya. Jam-jam terakhir sebelum dia masuk ke Getsemani, lalu ditangkap dan diadili dengan tidak adil, disiksa sepanjang malam. Besok pagi dengan tubuh yang hancur, dia harus pikul salib ke Golgota, mati. Wih, ngeri. Nah, jam-jam terakhir ini Tuhan Yesus ngomong begini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Banyak bahan-bahan pelajaran yang aku harus sampaikan kepadamu, murid-muridku, itu masih banyak. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Karena tinggal beberapa jam. Kita nggak tahu tepat dari Tuhan Yesus bicara ini, ya, kegalauannya, kegelisahannya, waktunya habis. Yesus nggak punya waktu lagi, bahan pelajarannya masih banyak. Kalau dia memaksa untuk mengajar sampai subuh, Tuhan Yesus pasti sanggup. Cuma kita, murid-muridnya yang teler. Terus bagaimana? Ini masalahnya Tuhan Yesus loh. Masih banyak hal. Coba BIS-nya. Banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu. Namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. TSI-nya. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Tetapi kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Waktunya. Woi saudara, bayangkan Tuhan Yesus saja punya masalah dengan waktu. Apalagi kita. Tapi jangan takut. Ada solusi. Ada jalan keluar. Ayat 13. Yohanes 16. Haleluya. Inilah jawabannya. Dinamo itu. Dunamos itu. Yang kekuatannya dinamit. Tetapi. Nah, kata tetapi ini penting. Karena ini yang menghubungkan tentang masalah waktu. Terus bagaimana? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow, ini luar biasa. Saudara, hanya Roh Kudus, Sang Dunamos itu, dinamo itu, yang sanggup memimpin kita, gereja Tuhan, masuk ke dalam seluruh kebenaran. Pelan-pelan ya. Kalau ada seluruh kebenaran, maaf, berarti ada sebagian kebenaran. Jelas. Lalu apa? Nah, ini dia. Seluruh kebenaran adalah seluruh firman Tuhan. Utuh, lengkap, komplit, sempurna. Lalu apa sebagian kebenaran? Doktrin. Udah, nggak usah diperdebatkan. Kenapa saya berani berkata? Ya, bagaimana tidak? Tidak ada doktrin gereja yang jadi dogma. Itu yang tidak berasal dari Alkitab.
Wah aneh. Kalau ada dogma, doktrin dari luar Alkitab, berarti bukan doktrin lagi. Hal yang aneh. Nah masalahnya, kenapa kalau semua doktrin gereja, sebut aja mulai dari Katolik sampai yang terakhir, sebut aja, itu asalnya dari Alkitab, sumbernya cuma satu, yaitu firman Tuhan. Kok aneh? Oh ya Sani, sebelum lupa ini Koden tanya, gimana kapan itu? Ada pertemuan untuk pemuda, Koden tunggu ya. Saudara dengarkan. Kalau sumbernya satu dari Alkitab, tapi kenapa ujungnya perpecahan? Maaf ya, yang nggak bisa terima nggak apa-apa, saya nggak memaksa. Tapi saya harus bicara. Buktinya, dari perpecahan itu buktinya. Mengapa kalau ada seorang atau sekelompok yang mengaku Kristen, murid Yesus, percaya Alkitab, tapi pegang satu dogma, itu pasti nggak usah marah, nggak usah berdebat, nggak usah tersinggung. Pasti akan nyalakan yang punya doktrin beda. Ayo kita ngaku. Orang Katolik lebih baik mati daripada pindah ke Pantekosta. Orang Pantekosta lebih baik mati daripada pindah ke Protestan. Orang Protestan yang dibagi-bagi dogma lagi. Ya Protestan ada banyak, Pantekosta ada banyak, kalau Katolik ya cuma satu itu. Orang Protestan nggak akan mau suruh pindah ke Advent. Dan semuanya renungkan. Awal tahun ini, saya mengalami satu kesedihan yang sampai hari ini belum selesai. Salah seorang anak kami, suatu hari datang kepada saya, Pak, tolong, ya, tolong. Saya punya teman baik, Pak. Sudah pacaran 7 tahun. Tapi nggak bisa menikah. Loh, kenapa? Sambil nangis ini anak saya. Karena yang satu Katolik, satu Protestan. Dan masing-masing orang tua tidak mau berubah. Nah, saya anggap enteng, sudah. Ayo ketemu yuk, begitu. Ya, saudara ternyata sampai hari ini mereka tetap belum bisa menikah. Saya nggak berani hubungi lagi karena saya tahu betapa sakitnya perasaan dua orang muda ini yang sudah saling jatuh cinta. Akhirnya saya ketemu mereka. Aduh, sudah bicara dari banyak hal, dari banyak sudut. Mereka dua tahu itu kebenaran. Tapi kembali, Om, saya menghormati orang tua saya, pihak yang satu. Cowok. Begitu pula pihak perempuan. Om ngerti saya, tapi saya menghormati orang tua saya. Sampai saya berkata, menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia tahun 74, itu Undang-Undang Perkawinan yang mengesahkan itu waktu itu dorongan Ibu Tien Soeharto. Ya sebelumnya Indonesia tidak pernah punya undang-undang perkawinan, maka itu disebut tahun 74. Nah saya bilang kepada mereka berdua, secara undang-undang hukum negara, umur kalian sudah melebihi batas minimum untuk boleh menikah tanpa orang tua. Boleh. Saya tunjukkan undang-undang perkawinan. Tapi mereka tidak bisa karena menghormati sayang orang tua. Sedih hati saya. Sampai sekian lama ngomong sekian jam, nggak ada jalan keluar. Saya minta maaf, saya pamit. Maafkan, Om nggak bisa nolong kamu lagi. Aduh, sedih betul, saudara.
dua orang saling mencintai. Nggak ngerti apa maksudnya, ada yang menjelaskan ke saya, doktrin itu untuk biar bisa antara jemaat dan pemimpin bisa sevisi, dan bisa dimuridkan. Ya, kalau memang dimuridkan begitu, harusnya kita bisa bersekutu dengan saudara yang lain. Ya toh, harusnya begitu. Iya, ada yang komen, setuju banget. Dogma nggak bisa terlepas dari kepentingan politik dan lain-lain. Tanpa sadar meninggalkan ortodoksi biblikal. Jadi nggak heran berujung ribut melulu. Betul. Karena begitu satu kelompok orang pegang satu doktrin, merasa dirinya paling benar, yang lain salah. Oke, kita nggak usah bahas itu. Maka itu bahasa Roh Kudus yang sanggup memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, bagi yang belum tahu supaya hari ini tahu. Cukup lama saya berusaha mengerti Yohanes 16 ayat 13. Karena bagaimana itu? Ya, maksudnya kalau sevisi antara sama gereja lain menerima. Bukan begitu. Ya, visi gereja itu cuma satu. Kesatuan tubuh Kristus. Tapi sevisi dengan doktrin itu beda. Oke ya, Ling, coba berhenti dulu. Ya, dengarkan dulu ya supaya kamu nggak rancu pikiran. Ikuti dulu ini. Kalau banyak pertanyaan nggak akan selesai. Jadi dengar dulu. Ya, dengar dulu. Ini penting sekali. Memang masing-masing gereja pegang doktrin, yang tanya dari Banjarmasin ini nggak salah. Harus sevisi dengan pendetanya supaya nggak tertarik dan nggak pindah ke gereja lain. Ini kejahatan doktrin. Maksudnya baik supaya pengajaran kita nggak salah, iya. Tapi jadi terpecah-pecah tubuh Kristus. Dan ujung-ujungnya persembahannya nggak boleh kemana-mana supaya ke gereja kita saja yang satu sinode ini. Maaf. Oke tuling, selesai dulu ya, dengarkan. Jangan tanya. Ayo kita mikir, saudara. Kalau ada memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, ya kita cari yang bisa membawa ke seluruh kebenaran. Daripada cuma ke sebagian. Ya toh, milih. Nah, begini waktu itu Tuhan jawab. Lihat dua pribadi ini. Petrus, murid Yesus, dan Paulus, yang tadinya namanya Saulus. Masih ingat? Nah, dengarkan. Siapa yang kumpul Yesus antara Petrus dan Paulus? Semua kita tahu jawabannya. Ya jelas Petrus. Bahkan dari 12 murid itu, Petrus ini satu-satunya murid yang mengalami semua mujizat. Mertua sembuh, yang lain tidak. Cuma Petrus. Jalan di atas air, cuma Petrus. Yang lain tidak. Telinga Malkus dia potong, Tuhan Yesus tempelkan lagi, yang lain tidak. Hanya Petrus yang alami. Keren gak saudara kalau kita melihat Petrus? Nah Paulus, ketemu aja nggak pernah, boro-boro ketemu. Dia bencinya kepada Yesus itu sampai keluar dari ubun-ubun, istilah saya. Bayangkan seizin dia, Stefanus dibunuh sebagai martir pertama dalam gereja perjanjian baru. Atas izin orang yang namanya Saulus. Keliling ke banyak tempat dan banyak negara waktu itu untuk nangkap murid-murid Yesus dan memasukkan ke dalam penjara, dalam penyiksaan. Bangga dia. Tapi suatu hari Tuhan menemui dia dengan cara yang luar biasa. Nah, sejak hari itu
Orang yang namanya Saulus menjadi Paulus punya dinamit di hidupnya. Woi, setan marah. Nah, muncul pertanyaan. Dari 27 kitab perjanjian baru, Matius sampai Wahyu itu 27. Coba saudara perhatikan. Ya. Oh, ternyata ada komen tambahan yang 2 anak nggak jadi menikah. Kalau kasusnya seperti itu, jangankan pendeta, Tuhan Yesus pun tidak bisa menolong mereka. Betul? Iya toh? Karena apa? Beda doktrin. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari 27 kitab perjanjian baru, Roma sampai Ibrani, itu 14 kitab, hitung saja. Roma sampai Ibrani. Itu firman yang ditulis oleh Paulus. Berarti Paulus menulis 51% dari perjanjian baru. Kok bisa? Petrus yang kumpul Yesus sejak awal sampai Yesus disalibkan, sampai Yesus naik ke surga. Petrus ngalami semua. Hanya nulis 2 kitab. Oh, Ibu Dokter Ingrid, ampun, puji Tuhan. Bayangkan Petrus yang kumpul Tuhan Yesus dari awal sampai Yesus naik ke surga, dia melihat ngalami semua. Cuma nulis 2 kitab, 1 Petrus dan 2 Petrus. Nah, dari situ saya mulai timbul pertanyaan. Nah, yang mantan pembenci kok bisa nulis 51%? Yang kumpul Yesus kenapa cuma 2 kitab? Saudara perhatikan. Lalu saya coba, istilah saya bongkar 14 kitabnya Paulus itu. Roma sampai Wahyu, sampai Roma sampai Ibrani. Saudara kaget. Kira-kira 90% firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam penjara sebagian besar waktunya. 90% kurang lebih. Itu belum pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus satu kali pun. Jadi begini cara membandingkan. Saudara kumpulkan dulu tema-tema, topik-topik yang disampaikan Tuhan Yesus di 4 Injil, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kan hidup Yesus semua. Coba keluarkan topik-topiknya. Sedikit kalau dibandingkan topik atau tema pelajaran yang ditulis Paulus dari Roma sampai Ibrani. Bayangkan, saya lebih bingung lagi. Terus muncul pertanyaan saya. Seandainya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga meninggalkan buku, jangan tanya saya judulnya apa, saya bilang seandainya. Pasti Paulus bisa belajar dari buku-bukunya yang ditulis Yesus. Tapi semua kita akan tahu, Tuhan Yesus nggak pernah nulis buku. Bahkan Injil pun yang nulis bukan dia. Oke, yang kedua. Seandainya Tuhan Yesus pernah buka sekolah Alkitab. Dan waktu dia naik ke surga, sekolah Alkitab Yesus terbuka. Entah dosennya siapa, jangan tanya saya. Itu seandainya. Mungkin Paulus sempat sekolah di sekolah Alkitab yang dibuka oleh Tuhan Yesus. Itu pikiran saya. Tapi faktanya dua-dua gak ada. Yesus Tuhan kita gak pernah meninggalkan buku.
Dia pun tidak pernah buka sekolah Alkitab, apalagi sekolah teologi. Nah pertanyaannya, lalu yang mantan Saulus ini loh, jadi Paulus bisa nulis 14 kitab dari 27 kitab Perjanjian Baru. Terus belajar dari mana? Ya itu jawabannya. Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Tuhan Yesus kehabisan waktu. Belum selesai semua dia ngajar. Tapi harus balik ke surga. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maka dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapak, saya dapat jawaban. Jadi Roh Kudus, bukan buku ABCD, bukan. Roh Kudus. Dia guru hebat. Yohanes 14 ayat 26. Kita lihat ini, Yohanes 14 ayat 26. Siapa dia? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Lihat P-nya huruf besar, saudara. Penghibur. Nah kalau namanya penghibur, kerjaannya masa nyanyi, ya menghibur. Tapi Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur, comforter bahasa Inggrisnya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Catat, apa tugasnya? Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada gereja, kepada murid-muridnya. Wow! Segala sesuatu. Izinkan saya berkata, sehebat-hebatnya sebuah sekolah Alkitab yang saudara kenal, sedahsyat-dahsyatnya sebuah kampus kuliah teologi yang saudara kenal, enggak mungkin sekolah-sekolah Alkitab yang hebat itu dan kampus-kampus teologi yang hebat itu bisa mengajarkan segala sesuatu dan seluruh kebenaran. Enggak mungkin. Kenapa? Karena masing-masing sekolah Alkitab dan masing-masing kampus teologi itu wajib pegang, memilih minimal satu dogma atau doktrin. Bisa 2 atau 3, itu urusan masing-masing. Jadi tidak ada satu sekolah Alkitab sehebat apa, dan tidak ada sebuah kampus teologi sedahsyat apa yang mampu mengajarkan segala sesuatu. Nggak ada. Hanya Roh Kudus, Sang Dinamos itu. Terima kasih Bapak. Dan Roh Kudus tidak cuma mengajar tentang segala sesuatu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita nggak bisa lupa kebenaran, karena sudah diajar oleh Dinamos yang hebat itu. Belajar berapa hal? Segala sesuatu. Lalu dia memberi kita kekuatan memori sehingga nggak lupa. Oh, terima kasih Papa untuk hal yang dahsyat ini. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Kita lihat ini.
Ada lagi kalimat ini. Sebab segala firman, segala yang engkau sampaikan kepadaku, Papa sampaikan kepada Yesus, telah ku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Keluarkan segala firman. Jadi kalau ada kalimat segala firman, berarti ada sebagian firman. Nah, sebagian firman itu ialah dogma tadi. Ya, mungkin untuk memudahkan konsep dogma, begini. Saudara, tahun 84, ya, saya cukup lama di Jerman, hampir 1 tahun. Nah, pas saya ulang tahun 84, mahasiswa di Jerman memberi saya hadiah. Nah, itu pertama kali saya tahu ada permainan puzzle. Tahu puzzle bongkar pasang itu. Nah, karena berapa mahasiswa tahu saya ini suka belajar, suka apa. Tapi masalahnya, puzzle ini nggak main-main. Terdiri dari 2000 keping. Besar, saudara. Nah, saya mengagumi Rembrandt, pelukis Belanda yang hebat itu. Nah, salah satu lukisan Rembrandt yang terkenal itu Night Watch ya, penjaga malam. 2000 keping. Waduh. Waktu itu saya nginap di rumah mahasiswa tapi sudah menikah dari Surabaya di kota Aachen. Ya, saya masih ingat jalannya rumah mereka di Krakau Strasse nomor 2. Nah, mahasiswa ini punya satu ruang belajar yang kosong. Saudara, berbulan-bulan saya menyelesaikan itu, nggak selesai-selesai. 2000 keping. Sampai saya balik ke Indonesia, sampai mereka 2 suami istri itu lulus kuliah pulang ke Surabaya, nggak selesai. Bayangkan 2000 keping. Nah, itulah dogma. Jadi kalau kita ingin melihat seluruh kebenaran, segala firman, segala sesuatu, ya, seluruh kebenaran tadi yang sudah kita baca, maka Papa itu bagi-bagi kepingan-kepingan itu. Ini istilah saya saja, di Alkitab nggak ada, jangan dicari. Yang Katolik punya berapa keping, yang Protestan punya berapa keping pasal, Pentakosta, Advent, Baptis, semuanya. Ya, lagi sekali ini nggak ada ayatnya, ini cuma pengertian saja. Maka kita nggak bisa sombong kalau kita hanya punya kepingan-kepingan kecil dan cuma beberapa saja. Nggak boleh sombong. Ayo kita belajar dari yang lain. Maaf, saya cuma cerita ya. Yang terakhir terjadi 30 Oktober yang lalu. Saya kalau diundang retreat, diundang KKR, seminar, dan ada pembicara lain, saya berusaha untuk bisa ikut hadir dan mendengar pembicara yang lain mengajar. Dan itu saya lakukan. Di Manado, jadwal saya 31 Oktober. Tapi ada batuan namanya Billy Lantang yang dapat jatah 30 Oktober. Saya datang. Saya ikuti seminarnya. Nah, ternyata itu jadi kesaksian buat beberapa pendeta yang hadir. Sampai ada yang bilang, oh, Koden masih mau mendengar. Loh. Saya ini siapa? Saya masih butuh belajar. Mendengar dari yang lain. 13 Oktober. Saya diundang
menjadi salah satu pembicara dari sebuah acara besar di Medan, Arise Sumatera. Ya, ini yang saya lakukan. Saya hadir, ada pembicara ya dari orang Singapura kalau tidak salah, tapi tinggal di Amerika, warga negara Amerika. Saya ikut hadir, saya dengar dia mengajar. Nah itu ternyata jadi kesaksian yang luar biasa. Jadi saya mau belajar, saya mau mendengar apa yang Tuhan sudah katakan. Ya, ada komen. Apa mungkin? Alasan itulah Paulus berkata di 1 Korintus 13 ayat 12. Kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Iya, bisa juga. Bukan cuma itu. Dalam 1 Korintus 12 baca. Paulus menulis tentang tubuh Kristus. Ya betul, 1 Korintus 13 ayat 12. Kita masih samar-samar. Belum bisa melihat lengkap. Tapi di 1 Korintus 12 jelas sekali Paulus berkata, sebagaimana tubuh kita ini satu, tapi beranggotakan begitu banyak, demikianlah Kristus. Dia satu tubuh, tapi anggotanya banyak. Dan Tuhan berkata lewat Paulus, nah ini yang gak diajarkan Yesus. Selama Yesus di dunia gak pernah dia ngomong soal tubuh Kristus. Dan betul, mata itu betul penting. Tapi mata nggak berkata, aku nggak perlu kamu jantung, aku nggak perlu kamu telinga, sombong. Jantung penting, tapi nggak mungkin dia nggak butuh yang lain. Maka itu Paulus menulis, mana mungkin ada tubuh yang mata semua. Saya nggak bisa bayangkan itu. Sudah dari ujung kepala ini mata semua, geli sekali, takut. Nggak mungkin tubuh itu telinga semua, nggak mungkin. Ini loh. Jadi kalau kita mau berkata soli Deo Gloria, terimalah perbedaan, tapi dalam kesatuan tubuh Kristus. Jadi kita nggak bisa sombong dalam hidup ini untuk bisa menikmati kebersamaan. Lihat anggota tubuh kita. Tinggal saya mau ngomong, satu bentuknya beda. Ya, kedua, fungsinya beda. 3, tempatnya beda. Tapi beda bentuk, beda fungsi, beda tempat. Tapi saling melengkapi, saling membutuhkan. Nah, doktrin tidak bisa. Doktrin merasa dirinya paling benar dan tidak membutuhkan yang lain. Maka itu Tuhan gak bisa dipermuliakan. Kalau mata jalan sendiri, kuku, jari jalan sendiri, telapak kaki kanan jalan sendiri, telapak kaki kiri jalan sendiri, masing-masing terpecah-pecah. Gak ada soli Deo Gloria. Menyedihkan. Ayo saudara kita menyadari ini. Satu hari saudara, sudah cukup lama, sudah lebih 40 tahun yang lalu. Roh Kudus beritahu saya begini. Kalau kita bertemu seseorang atau lebih, tapi cara doa beda, cara tata cara ibadah liturgi beda, cara doa beda, cara perjamuan kudus beda, baptisannya beda, tapi saudara itu punya 2 hal ini. 1, mereka percaya Alkitab itu otoritas tertinggi di alam semesta ini. Dan satu-satunya kebenaran itu cuma Alkitab. Bisa salah dalam terjemahan, penerjemahan bisa salah. Tetapi tidak akan pernah salah dalam otoritas dan kuasanya. Ini yang pertama. Ya, saya ulangi. Roh Kudus mengajar saya begini.
Kalau kita bertemu dengan satu orang atau lebih atau sekelompok orang, tata cara ibadah kita dengan mereka beda, tata cara doa beda, tata cara perjamuan kudus baptisan semuanya beda. Tapi mereka percaya Alkitab itu otoritas tertinggi yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Berarti satu-satunya kebenaran. Bisa salah dalam penerjemahan, tapi tidak bisa salah dalam otoritas. Yang kedua, mereka beda semua dengan kita. Tapi mereka percaya Yesus Kristus itu anak Tuhan, satu-satunya juru selamat yang tidak ada orang lain bisa sampai ke Bapa kalau nggak lewat dia. Roh Kudus itu hebat. Dia mengajar saya, mereka saudaramu. Baik. Itu saya lakukan sampai hari ini. Maka itu saya bisa kumpul orang Katolik, orang Advent, orang Baptis. Nggak apa-apa. Asal mereka pegang dua hal ini. Tolong catat. Sekarang bayangkan. Di antara satu sinode Pantekosta ributnya nggak karuan. Satu GBI Gereja Betel Indonesia ribut juga beda. Yang karismatik ribut sendiri. Aduh, udahlah. Maka itu nggak usah diperdebatkan. Dampaknya ke orang lain bagaimana? Oke, kembali ke Yohanes 17 ayat 8. Sebelum saya beralih, sudah 1 jam saya ngajar ini. Kayak ini loh. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman, segala. Kok ganti? Tunggu. Ya, 8. Sebab segala firman, terima kasih Bapak, segala, lengkap. Main pasal tadi, lihat gambar besar. Yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Apa dampaknya ketika mereka menerima, dunia ini menerima segala firman yang Yesus sampaikan? Karena mendengar dari Bapa di surga, dari segala firman. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. TSI-nya, Phil. TSI-nya. Wih, ini luar biasa. Jadi begini, ya, otoritas tertinggi yang diberikan kepada gereja bukan doa puasa, ya, bukan hafal ayat Alkitab, bukan, tapi segala firman, dan ini otoritasnya. Maaf ya saudara, sehebat apa gereja yang mengutus kita, sinodenya paling besar, paling kaya, maka setiap kita yang jadi anggota di bawah satu sinode itu pasti punya surat. Surat tugas, surat jabatan, apa sajalah. Untuk pergi pelayanan. Tapi saya mau katakan. Sehebat apa surat sinode yang kita pakai. Iblis itu nggak bisa baca, catat itu. Jadi surat tugas organisasi kita itu nggak berlaku di ranah setan. Nggak ngerti mereka. Tapi kalau setan tahu, mereka tahu benar-benar saudara dan saya datang dari siapa dan diutus siapa, itu lain. Nah, Tuhan Yesus datang dari Bapa di surga dan dunia tahu benar-benar, dan mereka menerima. Nah, ini baru beda. Hanya karena segala firman, bukan sebagian. TSI, masih Yohanes 17 ayat 8. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku, dan mereka sudah menerima semuanya, bukan sebagian. Lagi sekali, semua kebenaran, itulah Alkitab utuh. Tapi sebagian itulah doktrin.
Ya, saya ulangi. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku. Dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, kalau setan-setan tahu saudara dan saya diutus siapa, yaitu diutus oleh Bapa dan datang dari Bapa, bukan dari kantor sinode ABCD, maka itulah otoritas. Dan apa yang kita buat pasti akan memuliakan Tuhan. Kalau kita membawa otoritas doktrin, Tuhan gak dipermuliakan. Yang dipermuliakan doktrin gereja kita. Maaf. Nah, ini perbedaannya. Ayo kita harus mengerti konsep ini. Aduh saudara, maka itu kita harus sadar betapa hebatnya Bapa kita mengajarkan kita segala firman, seluruh kebenaran, segala sesuatu lengkap. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15. Kita lihat ini. Yohanes 15 ayat 15. Yusuf, ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Perhatikan. Hanya satu alasan. Saudara dan saya jadi sahabatnya Tuhan, bukan hamba. Karena aku, Yesus Tuhan, telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Segala sesuatu. Oh, terima kasih. Saudara, segala sesuatu itu bukan Bapak. Oh, tanggal 12 kamu wisuda, nak. Aduh, maaf Papa nggak bisa datang. You can tanggal 17 ya. Ya kalian nggak bareng. Wah ini, bangga ini anak-anak saya. Akan diwisuda bulan ini. Satu tanggal 12, satu tanggal 17. Nah, saudara perhatikan segala sesuatu. Berarti nggak ada satupun yang sisa. Yang Tuhan Yesus dengar dari Bapa nggak disisakan sedikit pun. Tapi semua diberitahukannya kepada kita. Wah, itu luar biasa. Nah, karena waktunya, saudara kumpulkan semua istilah, segala firman, seluruh kebenaran, segala sesuatu yang kumpulkan. Gabungkan itu, maka kita melihat otoritas itu ada di hidup kita. Kalau semua anggota tubuh Kristus mengerjakan ini, dampaknya itu luar biasa. Maka orang-orang akan berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Maka itu kalau kita pakai dogma, orang nggak akan berkata seperti itu. Karena dogma itu rutinitas dari waktu ke waktu. Sejak dogma itu dibuat berapa ratus tahun lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Yaitu sama. Jadi nggak ada komen. Mereka tahu. Oh itu habis ini tahu. Gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri. Saya beri kesempatan siapa di antara saudara, baik yang dari Facebook, Instagram, Zoom, yang mau nambahkan atau mau tanya. Ya, ini memuliakan Tuhan. Jadi dari kita kepada Tuhan dan Tuhan ke orang lain.
Wah, itu luar biasa. Ada? Nggak apa-apa ya Bu Ayu kalau Koden yang langsung nanyain ini. Tolong yang di Facebook, Instagram silakan nulis, nanti saya akan baca. Kalau memang ada yang dari Zoom boleh langsung ngomong atau nulis juga. Ayo, kalau ada. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, ayo. Dari Facebook, Instagram boleh nulis. Yang dari Zoom bisa langsung bicara. Koden, Ya, ya kata memuji itu yang mesti lebih dijabarkan gitu, karena semua di mana-mana memuji itu kayak nyanyi, nadanya memuji Tuhan ya selesai gitu loh. ya. Padahal Oke. memuji itu kan segala tubuh kita gitu loh. Jadi semacam saya memuji seperti, oh Prabowo itu bagus gitu kan. Ya, Tapi saya tidak melakukan bayar pajak, apa gunanya gitu loh. ya. Nah itu yang mungkin Koden nanti tambahkan. Makasih Koden. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Aktivitas kita sehari-hari harus menunjukkan perintah Tuhan nyata di hidup kita. Betul itu. Oke ya. Maka itu bukan cuma lagu-lagu yang kita nyanyikan. Ya, alat musik yang kita mainkan. Tidak. Tapi ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Pokoknya dampaknya ke orang lain. Jangan lupa itu, dampaknya ke orang lain. Ya, supaya orang-orang lain bisa ikut menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan Pak Freddy Ong. Muji pemerintah tapi nggak bayar pajak. Awas itu ya. Oke, terima kasih masukannya. Jadi semua aktivitas kita. Ya, jalan di jalan raya ada lampu merah. Apakah kita taat? Hal-hal kecil. Ya, itu yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus di zaman itu. Ada lagi yang lain? Oh, lihat ini ada yang tanya, kalau kita melayani di kaum Kedar cuma tidak dinaungi gereja, apa pelayanan kita yang sesat? Siapa yang ngomong? Mana di zaman perjanjian baru Paulus nggak punya sinode, ya Petrus semuanya tidak ada. Jadi layani saja. Nah kalau mereka mau percaya Tuhan Yesus, nah carikan sebuah gereja yang bisa menaungi, ya untuk baptis misalnya, ya atau untuk nanti kalau mereka menikah, begitu. Jelas ya? Oke, kalau tidak ada, ya puji Tuhan. Jadi kita tahu sebenarnya sole Deo Gloria. Seluruh kenyataan hidup kita memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Perbuatan ajaib kita, kejujuran kita, ketaatan kita. Bukan cuma kepada hukum Tuhan, tapi pada peraturan yang ada. Ya di mana kita bekerja. Kalau saudara karyawan, karyawati, saudara pebisnis, pengusaha, taati semua aturan. Murid-murid sekolah, turuti peraturan itu. Puji Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi jawaban dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, maka itu kalau kita melakukan semua aktivitas kebenaran itu, maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan itu. Tuhan akan dipermuliakan. Karena oh ini ya orang Kristen. Oh ini ya. Oh luar biasa. Nah, ini cucu saya ini nulis. Opa, kalau Daryl belajar nilai Daryl naik pesat, tapi karena Daryl takut sama wali kelas, itu Daryl masih memuji Tuhan nggak? Iya, hormat dia bukan takut, Daryl hormat kepada wali kelas. Puji Tuhan. Ya, woi dari Kutai Barat, Roh Kudus super teacher, tetapi juga sebagai super memory. Betul. Terima kasih Bapak atas firman Tuhannya. Luar biasa. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati.
Jadi mulut memuji, tapi perbuatan tidak ada buahnya. Betul. Ayo kita tunjukkan itu. Dari mana ini? Banjarmasin. Jika firman Tuhan sebagian adalah doktrin, berarti boleh nggak ke gereja sana sini biar tidak satu doktrin? Boleh. Nah, tapi jangan ngomong gembalamu nanti dimarahi. Harusnya memang begitu supaya kita lengkap belajar itu, saudara. Oke ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo semua kita memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi dengan cara kita hidup benar, dan orang-orang lain keberkatan lewat hidup kita. Mereka akan memuliakan Tuhan yang begini belum pernah kami lihat. Haleluya. Amin. Thank you, Koden. Ya, Luar biasa sama-sama. firman Puji Tuhannya. Tuhan. Ya. Oke, Bu Ayu, saya kembalikan.